Tempo giocano a cari flash. Yeay, selamat pagi teman-teman sobat muda dimanapun Anda berada, semoga sehat ya. Itu yang menjadi doa saya buat Anda. Saat ini kita akan belajar mengenai satu postingan lagi yang ada di @inspirasi.hidupbahagia. Wow, ada PPKM. Apa itu ya? Di sini adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kesehatan masyarakat. Ya, ini hal yang menyedihkan. Karena apa? Karena sebenarnya PPKM itu tidak lain adalah nama lain dari PSBB yang membatasi kegiatan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Tapi jangan khawatir, meskipun di sana banyak orang yang panik, bingung, dan berujung stres karena mereka tidak bisa berlibur, karena mereka berpikir bahwa refreshing itu hanya bisa dilakukan saat berlibur. Tentu tidak, ada solusinya. Bagaimana solusinya? Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, di sini kamu bisa melakukan hobi di rumah. Ya, ada kok teman-temanmu itu yang memelihara kucing, anjing, tanaman hias, ikan hias, atau apa sajalah ya yang menjadi hobimu. Lakukan, itu bisa membuat orang tetap fresh. Yang kedua, kamu juga bisa menghibur diri di rumah. Ya, mainkan musik kesukaanmu, dengarkan, tonton film kesukaanmu bersama dengan keluarga. Boleh tuh, ya. Sesukamu, yang penting happy. Yang ketiga, pengganti liburan itu bisa Anda lakukan dengan cara berolahraga di sekitar rumah. Entah itu jogging, lari-lari kecil, senam, atau bersepeda. Silakan ya. Yang penting jangan lupa untuk tetap mengikuti protokoler COVID. Badan sehat, jiwa sehat. Itulah teman-teman. Jadi gak perlu ngomel ya. Kalau Anda dapat kesempatan untuk liburan, lihat lagi nih, ada tips liburan saat pandemi. Anda punya hobi, boleh nih lihat di kucing. Atau Anda punya kegiatan yang bisa menghibur diri, hiburan atau olahraga ya. Ini saya singkat menjadi wisata H2, hobi hiburan O, olahraga. Wisata H2O, wisata air. Yang penting Anda paham sekarang bahwa rekreasi itu sebetulnya adalah membuat ulang suatu kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Salam sukses, salam bahagia buat Anda semua. Tempo giocano a cari flash. Tidak ada sesuatu yang terjadi itu tanpa seizin yang Maha Kuasa gitu. Oke. Mungkin Tuhan itu mengizinkan pandemi ini terjadi kalau tidak ada maksud. Betul. Jadi saya nangkepnya itu Pak. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini pasti Tuhan yang atur Pak. Nggak mungkin kamu tak kasih penyakit semua, tidak ada jalan keluar. Iya, betul. Tempo giocano a cari flash. Yang mulai hobi Pak. Ya. Dan nggak lama dari itu pun juga akhirnya pandemi kan. Ya. Jadinya nah karena kita hobi itu kita cari tahu informasi tentang cupang, Pak. Oke. Gimana
jenis-jenisnya, bagaimana proses kembang biaknya, bagaimana merawat bisnis sehat. Ya. Ternyata kok waktu itu memang bisnis ikan lagi naik ya Pak ya. Mungkin karena juga pandemi ya. Oke. Banyak orang yang di rumah dia mau sebagian besar waktunya dibuat untuk apa ya? Akhirnya belajar mulai pelihara ikan cupang, mulai belajar cara ngawinkannya. Dari situ ternyata ada peluang gitu Pak. Oke. Jadi dari hobi yang mungkin ya menurut teman-teman, jadi saya juga ambil pelajaran Pak. Hobi yang diambil oleh orang itu jangan dianggap remeh. Karena saya baca-baca buku tentang kisah orang sukses itu ya berasal dari hobi yang dia lakukan hal-hal kecilnya Pak. Kayak ada yang dulu contoh ownernya otomotif yang merek Ford itu Pak. Ya. Terus hobinya dia bongkar pasang mobilnya di bengkel. Hal kecil dia lakukan, ternyata itu yang bawa dia sukses gitu Pak. Oke. Jadi pesan moralnya apa tadi? Bisa diulangi? Nah, pesan moralnya Pak, dalam kondisi yang stres ini pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya, satunya bersyukur, dan kedua mengisi waktu yang baik dengan hobi. Oke. Yang tadi yang kaitannya dengan hobi menarik tadi, kata-katanya bagus tuh. Mungkin bisa diulang yang jangan remehkan hobi yang jangan remehkan hobi yang kita kira kecil Pak. Oke. Oh gitu ya. Jangan meremehkan hobi yang kecil. Karena siapa tahu itu nanti bisa membuat besar ke kita Pak. Yang sudah saya alami sekarang ini. Oke, seperti yang contoh yang Ford tadi itu ya. Dia hobinya dia apa? Otak-atik mesin gitu. Bongkar. Iya, dia hobinya bongkar mesin. Oh, bongkar mesin. Dia sendiri Pak. Oh, oke. Ya belajar ganti oli, belajar spare partnya. Ternyata kerjaannya dia ya Ford itu tadi yang buat dia sukses itu Pak. Oh, oke. Ya itu teman-teman ya, kalau teman-teman sekarang punya hobi ya jangan diremehkan, tekuni saja, lalu optimis, percaya diri, bisa saja loh apa yang hobi yang semulanya kelihatannya kecil itu akan menjadi besar ya, akan menjadi sukses. Contohnya Ford, tapi jangan jauh-jauh, ada contoh yang di depan kita juga ini ya, memulai hobi dari kecil. Nah, dia nanti akan bercerita bagaimana suka dukanya mengembangkan apa yang menjadi hal yang semula bukan menjadi cita-cita ya Pak Ivan ya, atau memang jadi cita-cita jadi pengusaha ikan, ikan juga enggak ya? Enggak ya? Enggak ada ya, oke. Jadi awal mulai tadi ketertarikannya lalu dikembangkan. Terus gimana ceritanya tadi? Pak. Ya bisa dilanjutin ceritanya. Ya mungkin akhirnya setelah memelihara ikan yang awal mulanya kasihan tadi Pak ya. Iya, awalnya kasihan, oke. Kasihan. Tapi akhirnya kita kembangkan, kita cari cara gitu ya. Terus saya mulai ya beli-beli ikan Pak. Awal mulanya beli, hanya sekedar beli. Terus saya lihat di Instagram, di YouTube itu beberapa orang bisa membuat ikan ini jadi apa Pak ya, bukan dihias ya, tapi ditata sedemikian rupa, dikasih lampu, itu bagus Pak. Oh oke. Menarik banget. Nah, entah kenapa ya Pak, entah kenapa bisa saya lihat ikan itu pulang kerja Pak. Jadi pulang kerja, kondisi yang penat, kondisi capek gitu ya. Iya. Saya lihat ikan itu kok rasanya itu apa ya, ada perasaan yang capeknya hilang Pak. Jadi lupa dengan capek. Jadi fokusnya ke bentuknya ikan ini warnanya kok bagus gitu ya, kok ekornya kok lebar, kok bisa ada motif ini, ada motif itu. Iya, jadi capek itu langsung hilang, itu yang saya rasakan ya. Nah kemudian mulailah Pak, saya coba foto-foto ikan saya. Oke. Saya cuma iseng aja, saya foto terus saya posting. Foto saya posting. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba ada orang iseng nanya. Kak, itu apa dijual ikannya? Itu pertama gitu Pak. Iya. Nah, berarti kalau kita orang ini ada orang yang tanya dijual tidak, berarti ini kan ada satu peluang Pak. Iya. Kalau kita ngomong enggak dapat duit, kalau kita ngomong dijual,
belum siap gitu. Oh gitu, Ya oke. udahlah. Oh iya. Ya, jadi mungkin tambahan informasi Pak. Ya, Kalau ada orang yang pertama satu tanya dijual tidak, mm-mm. langsung jawab jual. Yang Oke, kedua kalau tanya nomor rekening harus hafal Pak. oke, ya, Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. oke. Tipo jogando na cara e faz Ya, dia menemukan cara mengelola stresnya itu secara kebetulan. Stres karena tidak bisa liburan, tidak bisa piknik, tidak bisa wisata karena ada COVID. Dia cerita itu ya di awal bahwa mengelola stresnya dia dapat saat dia punya hobi gitu ya, punya hobi memelihara ikan cupang, dan hobi itu pun juga dia temukan secara tidak terencana begitu ya, tidak di. Lalu yang kedua yang menarik adalah ini baru mau cerita bahwa awal mula bagaimana hobi itu bisa menghasilkan uang secara tidak sengaja ya. Ya, betul. Ada dua tips yang menarik tadi ya buat pengusaha-pengusaha muda yang bergabung saat ini. Yang pertama satu apa, yang kedua apa? Silakan Pak Ivan, mungkin bisa diulang. Sesuatu ini Pak, ini penting Pak ya. Ya, Kalau kita ditanya orang ya tentang produk yang kita upload gitu ya, ya, apakah ini dijual? ya. Saran saya ngomong jual, Oke. supaya jadi duit. Hmm. Yang kedua, kalau tanya nomor rekening langsung dikasih ya, jangan dipikir. Hmm. Karena sempat tahu kan dia mau kasih kita sesuatu kan Pak. Gitu. Oke. Jadi langsung Jadi- peluangnya ditangkap gitu ya. Ya betul Pak. Hmm. Nah jadi pada waktu itu pun akhirnya ya saya ngomong langsung saya jual Pak akhirnya. Jadi saya iseng ya Kak dijual gitu. Padahal sama sekali belum jual loh Pak waktu itu Pak. Sama sekali belum. Tujuannya hanya foto saya upload apa yang saya menurut saya ikan yang bagus saya upload. Gitu. Ya. Akhirnya saya bilang harganya sekian. Gitu ya. Hmm. Dan pada saat itu ternyata belum langsung dibeli Pak. Hanya tanya saja. Oke. Hanya tanya saja. Tapi yang saya tangkap di sini bahwa nah berarti tren bisnis yang tadi saya lihat karena pandemi akhirnya orang belajar untuk hal-hal baru ya, termasuk yang saya tahu juga selain ikan cupang Pak ya, Ya. belajar nanam hidroponik, lalu aquaponik, Ya. atau yang ya hobi kecil-kecil, mereka juga mulai melirik ke situ untuk mengisi waktu luangnya. Ya. Nah akhirnya saya nangkep peluang itu dan saya foto terus saya upload Pak, foto saya upload gitu terus aja Pak pokoknya. Ah, Jadi saya belum mikir dulu siapa yang mau beli siapa yang enggak, saya hanya continue aja suka upload dan akhirnya mulai ada orang yang beli ya satu dua terus Pak, dan akhirnya bisa judulnya berkembang sampai sekarang ini menjadi ya lumayan Pak, dapat tambahan uang jajan lah. Hmm. Jadi sebenarnya tujuan awalnya untuk memelihara ikan cupang itu untuk menghilangkan stres begitu ya. Betul Pak. Dan suka foto-foto, foto upload. Ya. Tapi ketika itu dilakukan secara terus-menerus, continue, konsisten, ada orang yang nawar, ada yang membeli. Boleh tahu waktu awal pertama itu penjualan awal ya berarti ya, itu kalau orang Jawa bilang kan penglaris. Itu harganya berapa itu ikannya? Waktu itu saya ingat Pak, ikan saya itu ditawar 150.000. 150.000. Satu ekor, Pak. Satu ekor. Wah, Ya. mantap. Padahal belinya berapa? Belinya kalau saya nggak salah ingat 60 atau 70 Pak. Oh. Antara itu. Tuh teman-teman ya, belinya 60, jualnya 150. Wah, untung berapa Ya. persen itu ya? Tipo jogando na cara e faz Kalau awal pelihara berapa, sekarang sudah pelihara berapa ekor? Nah, ini ya. Ini kalau ditanya ini, mungkin yang paling semangat jawab istri saya Pak. Oh, ternyata ada ya. Penopangnya ya, ada yang memberikan support. Memang
di balik keberhasilan seorang laki-laki ada wanita hebat di belakangnya ya. Ini ternyata ya. Oke ya, salah satu. Kita hebat sambil menangis. Sampai mau nangis. Loh, kenapa begitu? Bisa ceritain ini gimana itu? Ya ini sambil guyon sedikit. Ya. Karena dulu saya tuh kalau beli ikan enggak, ya apa Pak ya, nggak mikir lah Pak. Karena saya suka gitu ya. Jadi sering sehari itu datang 3 paket, datang berapa paket, sampai istri saya tuh kadang sampai ngomel gitu loh, Pak, beli ikan lagi. Oke. Tapi sampai akhirnya dia tahu Pak, karena saya beli ikan tujuannya juga di samping hobi ya, itu jadi tambahan penghasilan juga buat saya dan istri gitu kan Pak. Jadi saya juga kasih guyonnya, ini kalau nggak jual ikan kita nggak nonton bioskop loh. Gitu Pak. Oke. Oke. Akhirnya support juga Pak. Akhirnya juga seneng lah kalau lihat saya bersihkan ikan atau istilahnya nguras gitu ya, bersihkan wadahnya, itu dia juga support gitu Pak. Jadi dulu awal itu cuma pelihara ya 4 itu Pak. Jadi, acara outbound yang trainingnya saya ceritakan tadi. Awal mulanya 4 ya. Awal mulanya 4. Nah sekarang ini pada kemarin juga puji Tuhan Pak, laku 12 ekor kemarin. Wow, oke. Ini kemarin saya packing sampai jam 12 malam gitu Pak. Ya, jadi di samping itu juga ada ya pengorbanan lah Pak, pasti ya. Jadi semua apapun lah, nggak hanya hobi ini, semua pekerjaan pun dibalik penjualan yang bagus, dibalik sukses yang bagus itu pasti ada pengorbanan. Ya. Depois joga na minha cara e faz Ya, jadi memang tadi saya menggarisbawahi kalau mamanya melakukan satu pekerjaan bagus itu sesuai dengan, kalau saya istilahkan sebetulnya kecerdasan majemuk ya. Kecerdasan majemuk itu manusia itu kan sebetulnya mendapatkan anugerah dari Tuhan. Masing-masing itu ada semacam blueprintnya. Nah, kalau kita tidak lari dari situ, itu pasti kita sukses, karena itu yang disebut dengan talent ya, talentanya, atau kalau mamanya ada orang bilang itu bakatnya. Nah, kecerdasan majemuk itu ada 8 ya. Kalau mamanya yang pertama, ini ada tuh ya teman-teman kalau mau lihat di postingan saya yang di Inspirasi Hidup Bahagia itu. Jadi gampang ngafalkannya ya. Pertama logika ya, kan dari atas ini logika. Jadi orang diberi suatu kecerdasan alamiahnya itu adalah dia mampu berpikir dengan logika yang jauh lebih baik ya, jauh lebih bagus dibandingkan dengan teman-temannya begitu. Dia jago itu. Nah, biasanya orang ini masuk ke ya misalnya ke bidang komputer gitu ya, ke sains dan seterusnya. Lalu turun ke mata ya. Ke mata ini visual. Nah, visual ini kan selalu orang yang suka melihat yang indah-indah gitu ya. Nah, ini Pak Ivan ini kelihatannya punya kecerdasan visual nih pasti ya. Karena ikan cupang itu kan sesuatu yang indah. Sehingga pada waktu dia melihat sesuai dengan yang ada ditaruh, dia merasa happy ya, merasa senang. Jadi nggak perlu refreshing terlalu jauh, memakan biaya. Lihat ikan cupang tadi dia bilang ya. Pulang kerja penat-penat hilang. Wah, skala mengelola stresnya sangat sederhana sekali sebetulnya. Jadi teman-teman boleh tuh ya punyailah hobi. Pak, saya kan nggak punya hobi. Ya, makanya ketahui ya apa? Bisa saja mungkin karena Anda diberi suatu anugerah di dalam pendengaran, auditori ya, punya kecerdasan musikal. Ya, dengan mendengarkan musik ya taruh, kemudian stresnya jadi hilang. Bisa itu. Ada juga yang bahasa ya di sini. Jadi sudah 4 tuh ya, logika, kemudian visual, auditori, kemudian di sini ada yang namanya bahasa ya. Dengan kalau saya pasti bahasa ya, kecerdasan bahasa karena suka ngomong. Baru kemudian intrapersonal, interpersonal. Kalau olahraga tuh kinestetik ya, yang ke-7, yang ke-8 natural.
Det är på sakerna med Carify Sport. Kan selalu kalau usaha itu selalu tidak mulus ya, selalu pasti ada tantangannya. Bisa diceritakan gimana tantangannya? Mungkin tantangannya begini Pak. Saya dulu pernah, ya saya juga suka lihat apa Pak ya, kisah-kisah orang sukses gitu loh. Oke. Kisah orang sukses ya. Ya. Nah, itu mungkin teman-teman tahu ya, kayak Pak Chandra Bernegara. Oke. Atau ada Pak Tung Desem. Ya. Saya sering lihat itu sih Pak, sering lihat itu. Saya sering bilang ya bahwa kalau tantangan atau kesulitan yang sering dihadapi itu biasanya bukan dari luar Pak, dari diri sendiri. Oke. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Nah, semula saya dengar perkataan itu saya merasa nggak mungkin lah dari diri sendiri. Nah, saya nganggapkan di bisnis saya ini Pak, yang saya tekuni ini. Ya. Oh, saya ini orang berani kok. Intinya saya ini orangnya apa itu berani dulu lah Pak. Ya. Ini gitu. Nah, itu tapi dari ngomong sama diri sendiri aja ya Pak ya. Ya. Tapi sering berjalannya waktu, saya juga pengen untuk bagaimana ikan cupang ini penjualannya bagus Pak. Oh, oke. Mulai dari cara supaya gimana yang 50 ekor di rumah ini bisa, intinya perputarannya bagus Pak. Ya. Yang bisa saya pelihara kurang lebih 3-4 bulan, 5 bulan siap jual. Kita jual laku, nanti yang umur 3 bulan kita siapkan gitu Pak. Oh, oke. Pemikirannya gitu. Tapi benar Pak, ternyata yang memang membatasi kita untuk maju itu diri kita sendiri. Memang betul, saya juga baru termakan, baru keinget omongannya bapak-bapak motivasi tadi itu saat saya mau mengembangkan penjualan saya ini. Karena penjualan di kantong ini bisa juga lewat yang lagi tren ya Pak ya, itu lewat lelang di Instagram. Oke. Jadi tiap hari Pak, mulai dari pagi sampai malam itu beberapa akun penjual ikan cupang yang sudah punya banyak follower, dia buka jasa Pak. Kayak sekarang ini Pak, kita collab live dengan yang penjual followernya banyak, kita bayar sekian fee untuk 1 jam, 2 jam kita jualan ikan. Mungkin kalau saya contohkan kayak begini Pak. Oke. Oh, oke. Kita nyiapin ikan kita gini Pak. Ya. Ini kelihatan. Nah terus ya kita pasti orang itu akan masuk Pak. Ya kayak viewer kita sekarang ini. Viewer yang masuk ini akan lihat ikan ini misalkan ya. Ya kita buka harga sekian. Nanti mereka akan pasang harga. Kalau cocok mereka juga akan naikkan harganya dan beli. Waktu itu gitu Pak. Tapi ternyata waktu saya mau ikut lelang itu Pak, rasa tuh bener-bener takut tuh Pak. Bener-bener rasa. Nanti kalau nggak laku, nanti kalau begini, nanti kalau terjadi apa gitu ya. Itu pikiran-pikiran ada. Tapi saya memberanikan diri Pak. Saya juga memastikan dengan diri, ngomong dengan diri, ayo harus coba, siapa tahu menghasilkan gitu ya. Saya udah pede banget Pak. Oke, bisa lah. Ikan saya juga bagus-bagus. Wah, optimis banget. Ya. Saya pertama kali Pak, saya join live itu waktu itu dengan salah satu akun yang followernya juga banyak. Saya bayar 1 jam waktu itu. Bayar berapa? 1 jam? Bayarnya cuma join ya sebagai nyoba Pak ya. Oke. Itu saya sudah persiapkan. Waktu itu saya ingat Pak, saya start lelang itu jam 6 sore sampai jam 7. Ya. Jadi jam 5 tuh saya sudah nyiapkan tempat untuk lelangnya, jadi mejanya, terus lightingnya, segala macam, ikannya udah saya siapin bahwa bagus Pak dari jam 5 itu Pak. Ya. Maklum kan pertama nyoba, jadi masih semangat banget. Kira-kira itu deg-degan banget Pak. Sampai jam 6 saya mulai, oke, masuk ikan pertama Pak. Ya saya pasang itu, ayo ini untuk ikan misalkan jenis Nemo multicolor. Ya. Buka harga misalkan mulai harga 30.000, nanti untuk kelipatan lelangnya 10.000. Oh, oke. Jalan nggak sampai 10 menit Pak, nggak sampai 10 menit handphone saya itu keluar notif apa ya, itu nggak pernah keluar notif itu di handphone saya sebelumnya Pak. Apa itu yang keluar? Handphone saya terlalu panas. Oh, oke. Handphone saya panas.
waktu itu. Saya lihat, oh panas, saya ambil kipas, saya cas juga. Nah waktu itu posisi ikan saya itu sudah posisi jual 160.000 Pak. Oh, oke. Karena memang jenisnya bagus. 160.000, oke, langsung tak tunggu Pak. Saya terus, tiba-tiba nggak lama dari saya pasang kipas dan cas itu, handphone saya mati Pak. Dei posakan anak karify Ternyata bener mati Pak. Waduh, saya mikir, waduh kenapa ini ya? Terus saya tunggu, nyala, dan saya coba lagi Pak. Ya. Jadi dari ikan yang sudah 160 tadi, Ya. akhirnya harus diulang Pak. Harus diulang. Waduh, diulang. Ya, Diulang oke. Pak, dari angka 30 tadi. Dan cuma laku 90.000. Oke. itu. Ya. Dan lelang pun tuh nggak sampai 1 jam Pak. Lelangnya mungkin kurang lebih cuma 15 menit. Jadi dari HP saya mati pertama itu, kedua nyala lagi, nggak sampai 5 menit panas lagi mati Pak. Oke. Udah saya nyerah Pak, karena nggak ada gadget lain. Ya. Ya udah saya nyerah, saya kontak orangnya, bilang, Bang maaf Bang, saya nggak bisa lanjut karena ada kendala teknis, saya bilang gitu Pak. Ya. Wah, sejak itu saya down Pak. Saya udah nyiapin segala macam di benak saya, udah gini. Ternyata kok apa ya Pak ya, mungkin nggak berjalan dengan sesuai yang kita inginkan ya. Oke. Nah, seringkali gitu kan Pak. Ya. Lalu apa yang kemudian membuat bangkit dari down? Nah, ini pertanyaan yang bagus Pak Roni. Ya. Pertanyaan kan ya pentingnya itu Pak, bukan berapa sering kita jatuh ya Pak, Ya. tapi seberapa sering kita bisa bangkit lagi ya. Oke. Kita harus lagi untuk lebih dari itu. Ya. Ya pertama mungkin saya waktu itu benar saat itu saya down Pak, karena saya merasa udah terlalu berharap gitu ya, udah terlalu yakin lah bahwa ini bisa kok, jualan seperti ini bisa. Ya. Dan saya cerita ke waktu itu lebih banyak ke pacar Pak ya, dulu pacar. Saya cerita bahwa Iya. ya apa ya, aku mau bisnis ini kok kelihatannya kok nggak ada, bukan apa ya, maksudnya kok susah gitu ya. Saya baru mau lelang gini aja berat segala macam ya. Tapi balik lagi Pak, kita memang butuh orang-orang yang bisa support kita, yang bantu dorong kita, yang salah satunya juga ya yang jadi istri saya sekarang ini. Dei posakan anak karify Iya. Jadi pengalaman berharganya itu teman-teman tadi disampaikan, kalau mau bisnis lakukan persiapan yang memadai begitu ya. Jadi jangan punya suatu hal pengen langsung jalan gitu ya. Nanti akhirnya akan ada suatu kegagalan. Nah, tapi belum cerita ini ya. Tadi waktu down, lalu yang menjadi triggernya jadi bangkit lagi apa? Selain tadi diceritakan bahwa dipinjemi HP baru, itu kan toolsnya. Tapi bagaimana membangun mental yang tadi awalnya down kemudian jadi bangkit, itu apa yang dilakukan? Oke Pak, yang berarti yang saya lakukan juga saya meyakinkan diri saya lagi Pak, bahwa mungkin pertama lelang ini gagal. Ya. Tapi yang kedua kan kita tidak tahu Pak, apakah itu gagal juga atau bahkan bisa berhasil banget, sukses. Nah, itu yang saya juga terapkan, karena saya juga pernah dalam kerjaan saya itu ada seorang senior ya Pak, seorang dari lintas departemen gitu, dia selalu bilang kalau ilmunya sales gitu Pak ya, ilmunya sales masuk toko ke 10, mungkin di toko 8 toko awal kita ditolak Pak. Tapi belum tentu yang ke 9 dan 10 kita ditolak juga. Ya tergantung, kalau kita berhenti ya 9 10-nya mungkin yang akan beli nggak jadi beli karena kita berhenti. Jadi terus coba, harus berani coba memang. Dan betul Pak, setelah lelang itu kedua ketiga ya memang dalam lelang tuh nggak semata-mata langsung laku Pak. Pasti ada yang pernah saya Pak 2 jam itu nggak, lelang 2 jam itu yang laku cuma 2 pernah. Cuma 2 pernah Pak. Tapi dibalik itu Pak, setelah itu yang kontak saya banyak. Jadi, Pak. Jadi ya saya mikir nggak ada. Nah saya ngambil hikmahnya gini Pak, nggak ada sesuatu yang terjadi itu tanpa tanpa ada maksud. Saya cuma mikir langsung dapat gitu Pak. Jadi sekarang kalau saya melakukan sesuatu ya kayak sekarang pandemi pun Pak,
pandemi sekarang gini, pandemi ini nggak mungkin terjadi kalau nggak ada hikmah. Betul. Pasti ada hikmah yang baik, ya. Ya. Termasuk orang-orang yang, mohon maaf ya Pak, yang diberhentikan kerjanya Ya. karena alasan operasional, pengurangan karyawan, akhirnya dia harus diputus kontraknya misalkan. Ya. Nah, itu kayak orang itu misalkan dia merasa, aduh hidupku berhenti sampai di sini, selesai. Ya. Ya selesai dia Pak. Tapi kalau dia mau bangkit, dia mau cari usaha, dia mau cari cara apa yang bisa dia jual, entah itu makanan kah, entah itu keahliannya dia. Ya. Nanti setelah pandemi dia jadi entrepreneur loh Pak. Oh. Ya, ini bukan teori, bukan konsep, tapi ini sesuatu yang dialami benar-benar oleh Ivan, bagaimana dia membangun bisnisnya. Jadi dikatakan bahwa pernah gagal, lalu mencoba terus. Jadi memang poinnya adalah sebenarnya tidak ada orang yang gagal, yang ada adalah orang yang berhenti berusaha, begitu ya. Nah, saya dengar tadi Pak Ivan ini tetap dia berusaha, ya. Kemudian tidak ada yang gagal, yang ada adalah sukses atau belajar. Gitu. Tempo gioca na cara e faz Ya, jadi mungkin setelah beberapa, ya kayak tadi saya ambil hikmah ya Pak. Ya. Mungkin lelang itu saya jual di Instagram ya. Ya. Jadi kan disediakan pasar untuk jualannya di Instagram itu. Ya. Kayak mungkin 1 jam saya jualan, itu kadang ya nggak melulu rame Pak memang. Ya, namanya seperti gitu ya. Ya. Pasti ada orangnya sepi. Tapi juga apa ya Pak? After lelangnya itu yang kadang-kadang bikin. Oh, oke. Ya Itu. pernah Iya. satu kali Pak ya, satu kali. Setelah saya lelang itu 1 jam, waktu itu cuma laku nggak banyak Pak ya. Ya oke laku. Ya. Terus ada yang tanya Pak, ada yang orang DM saya Ya. tanya, Pak, apa bisa kirim ke Palembang? Oh, oke. Sama saya langsung saya Pak, bisa. Kemudian dia tanya, kalau saya mau beli partaian bisa. Jadi partai itu biasanya lebih dari 5 ya Pak. Oh, oke. Saya kan mungkin 10 kah. Dia bilang, saya mau beli 25 ekor. Gitu. Wah ini Pak, saya sebelumnya nggak ada pengalaman untuk kirim yang jauh. Ya kirim yang istilahnya antar pulau yang harus pakai pesawat gitu Pak. Oh, oke. Akhirnya itu saya juga galau Pak, ini saya mau terima apa enggak, karena takut Pak kalau nanti saya kirim nggak bagus di sana, mati atau kena di bandara itu akan diretur gitu, Pak. Saya udah mikir, udah takut segala macam ya, tapi juga excited Pak, saya antusias banget nih, wah ini kesempatan nih kalau saya memang bisa, saya juga belajar. Akhirnya saya minta waktu Pak sama pembelinya. Saya minta waktu untuk cari informasi bagaimana pengiriman. Dan baiknya sih dia mau tunggu Pak, dia orangnya mau tunggu. Saya cari informasi segala macam, dan akhirnya saya terima Pak, keluarga segala macam, pas kirim, dan akhirnya saya bisa kirim 25 ekor Pak. Wah, mantap. Makanya Pak, saya mikir, coba kalau saya di satu titik lelang itu nggak laku, saya berhenti, ya mungkin saya nggak akan dapat yang 25 ekor ini. Ya Pak. Jadi saya selalu, jadi sekarang kalau nanti lelang nggak laku, saya nggak terlalu pusing Pak. Saya anggap aja kayak siokan ikan begini, ini saya juga dari tadi lihat gini langsung hati saya adem-adem sendiri loh Pak. Saya tuh tertariknya itu loh, Van, rumahnya itu memang khusus gitu ya? Iya, ini pakai akrilik Pak. Oh, oke. Nah, dan memang sudah ada orang yang jual ready seperti itu ya? Iya. Oh, memang oke. sudah ada yang jual Pak. Ya, jadi teman-teman kalau ada yang mau mulai hobi ya, bisa belajar sama Ivan. Dia akan bisa memberikan bimbingan tuh ya, mulai dari tempatnya gitu ya, terus cara makannya, petunjuk-petunjuknya begitu ya. Jadi uniknya begini Pak, saya tambah sedikit. Biasanya kalau orang yang baru mau beli ke saya itu pasti saya tahu ya Pak, mana orang yang baru, mana yang penjual juga lah. Oh, oke. Ya. Jadi setiap orang yang mau beli, saya udah siapkan di notes Pak. Nah, notes handphone. Ya. Cara-cara itu memelihara ikan Pak. Mulai dari pergantian air, mulai dari kasih pakannya, kemudian
cara menyiapkan airnya gitu ya. Ternyata air itu nggak sembarangan Pak. Oh, oke. Kalau ikan kan media hidupnya bukan di air, dan itu harus disiapin betul. Jadi kalau orang habis beli, saya langsung kirimkan panduan untuk dia melihara. Jadi orang awam pun kalau pelihara ini juga udah ada panduan lah Pak. Jadi nggak perlu susah Wah. cari di internet segala macam. Oh, ini yang tidak ada di tempat lain barangkali ya. Membeli ikan tapi ada buku panduannya. Tipo gioca na cara e faz Kira-kira ya Van, mulai dari kamu memulai ya sampai kemudian di satu titik menghasilkan itu butuh waktu berapa lama ya? Berapa bulan? Kalau yang setelah pandemi ini Pak ya, dari Agustus Pak, Agustus yang 2020 Oh, oke. itu sampai sekarang ini Pak, saya terus konsisten untuk bisa bisnis di ikan cupang ini Pak. Oke, jadi dari Agustus sampai sekarang ini serius di bisnisnya ya. Nah, pada waktu awalnya itu kamu bulan apa itu yang outbound itu? Itu sebelum pandemi. Mulai melihara ikan kan? Oktober ya? Oke. Ya, Oktober yang 2019 kan. Jadi Oktober kalau ke Agustus itu kurang lebih 10 bulan ya. Ya. Jadi 10 bulan hobi. Kemudian setelah 10 bulan lewat, baru kemudian hobi itu bisa menghasilkan uang. Ya. Wah, mantap. Ya mungkin kalau saya juga ya mungkin ini jadi penyemangatnya buat teman-teman yang merasa kayak sekarang ini hidup jadi kayak stres gitu, kayak sepi, mungkin kebiasaan yang lama-lama hilang. Ya Kita coba carilah hobi-hobi yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena menurut saya hobi ini sangat perlu loh Pak. Apalagi kita rutinitas bekerja, aktivitas kita yang monoton, kita perlu satu titik yang ya hobi itu menjadi salah satu hal yang harus menurut saya di era sekarang ini ya. betul. Refreshing ya, ada satu definisi refreshing itu kan sebetulnya kita melakukan suatu kegiatan yang membuat jasmani dan rohani kita itu menjadi segar kembali. Nah, pemahaman orang-orang yang di luar yang namanya refreshing, rekreasi itu identik dengan liburan atau wisata. Tidak. Jadi di acara ngopi kali ini ya, ngobrolin postingan Instagram yang ada di inspirasi.hidup bahagia sama 8 roda kehidupan. Di situ teman-teman bisa melihat bahwa yang namanya rekreasi itu ada 4 macam yang saya singkat dengan wisata air. Mengapa begitu? Karena yang pertama wisata, memang betul yang namanya rekreasi itu kita bisa wisata, berwisata, berliburan. Tapi kalau namanya masa pandemi seperti ini, banyak objek wisata yang ditutup. Apa kemudian solusinya? Nah, tadi wisata air. Air itu kan H2O. Nah, hanya itu hobi. Yang berikutnya hiburan. Tadi yang dijelasin sama Pak Ivan itu. Boleh. Apa yang menjadi hobinya? Ini kebetulan Pak Ivan ini adalah hobinya itu memelihara ikan cupang. Nah, maka kemudian refreshingnya bisa jalan, berlanjut, tidak terganggu, misalnya begitu ya. Yang O-nya itu olahraga. Tipo gioca na cara e faz Itu boleh. Olahraga apa sekarang? Sekarang kan lagi booming juga itu. Bersepeda, jogging, gitu ya, lari dan seterusnya. Nah, cuma topik kali ini kita ini sedang membahas ada 2 hal. Satu, mengelola stres dengan hobi. Ya, yang kedua, hobinya bisa dapat duit. Nah, itu yang unik ya. Nah, kita lanjutin nih pembicaraannya sama Pak Ivan. Nah, Pak Ivan, itu sekarang sudah ada ngirim ke berapa kota? Tadi kalau saya dengar keluar pulau, ya toh kemana? Sekarang sudah ada berapa kota ngirimnya, pengalamannya sudah? Kalau berapanya saya kurang tahu pasti Pak ya. Tapi sudah
udah lintas, jadi sudah bisa belajar Pak kapan kita kirim. Jadi kalau di pengiriman ikan itu ada yang pakai pesawat, Ya, ada yang pakai darat Pak biasa. ya. Jadi itu memperlakukan juga harus beda Pak. Jadi mempersiapkannya itu kapan ikan harus dikirim dengan pesawat atau yang cuma pakai kereta itu harus ada persiapan yang beda memang. Oh, Cuma oke. kita sudah sampai di kayak tadi saya kirim ada yang di Sulawesi Tenggara Pak. Oh, sudah sampai Sulawesi Tenggara ya? Oke, Sulawesi Itu Tenggara ongkos benar kirimnya itu. biasanya 90.000 loh Pak. Ongkos kirimnya 90.000. Ya. Ikannya? Dan ikannya 4 ekor Pak. Jadi satu Oh, satu oke. kotak itu maksimal 4. Saya sampaikan juga ke buyer saya bilang kalau ini sayang Kak kalau nggak dimaksimalkan kan biar hemat ongkir. Jadi Ikannya berapa total 4 ekor itu? ikannya 425 Pak. Oh, oke. Ya, ya, ya. 425. Ongkos Dan kirimnya kalau 90.000. laku biasanya saya selalu posting Pak. Saya selalu posting Instagram ya. Jadi tujuannya saya sama sekali bukan untuk pamer ya. Mohon maaf, saya sama sekali bukan untuk pamer. Ya. Tapi itu jadi penyemangat Pak. Penyemangat buat harapan saya juga, diri saya juga sama orang lain. Kalau kita mau berjuang, kita mau capek bersihkan ikan, capek mempersiapkan pakannya, capek malam-malam packing, itu akan terbayar saat ada yang minta nomor rekening Pak. Oh. Oh gitu Saya ya. posting. Iya, Pak, ya. saya posting. Itu jadi penyemangat saya pribadi, dan saya harap juga orang lain yang mungkin di titik dia jenuh, dia mungkin bingung harus seperti apa lagi Pak. Mungkin dengan itu dia jadi penyemangat Pak. Makanya saya selalu kasih kayak semangat dan bersyukur, semangat dan jangan menyerah. Ya, ya, ya. Ya kadang teman-teman, ya saya itu meyakini juga begini ya. Kalau ada orang yang menjawab nggak tahu ya kenapa kok saya sukses misalnya, saya nggak tahu kok ada customer, nggak tahu kok bisa, nggak tahu ya. Itu saya meyakini satu itu ya, alright labora teman-teman. Ya kita memang bisa bekerja, berusaha ya dengan akal pikiran yang kita miliki dengan segala, tapi jangan lupa ya, jadi bekerja dan berdoa. Nah, yang nggak bisa jawab itu sebetulnya sedikit banyak itu adalah campur tangan Tuhan ya, mengatur. Loh, Tangerang Bekasi yang hobi ikan cupang itu banyak. Ngapain kok beli di Surabaya kan begitu? Ya, yang di Sulawesi Tenggara, apa di sana enggak ada yang jualan ikan cupang? Ada nggak ya di Sulawesi Tenggara ya? Ada nggak, Van? Ada Pak, tapi mungkin nggak banyak ya. Oh, Kalau nggak banyak. sana. Ya Iya, itu, ada, Pak. itu mungkin oke lah ya, larinya beli di Surabaya ya. Tapi kalau Tangerang Bekasi, mestinya ada lah ya. Jauh-jauh ya itu. Banyak. Nah, jadi itu faktor dari bagaimana Tuhan ikut campur tangan untuk mensukseskan usaha kita. Ya. Tempos joga na minha cara e faz Jadi dimulai juga kan Pak Ivan ngomong bahwa meskipun pandemi tidak ini, kita tetap harus punya rasa syukur begitu ya, supaya tidak stres ya, tetap bisa sukacita, damai sejahtera, sehingga ketika kita punya hal yang seperti itu Tuhan kasih jalan Betul. ya, atau sebetulnya Tuhan sebetulnya sudah kasih jalan. Ya. Kalau kita stres nggak kelihatan jalannya gitu ya. Pada waktu pikirannya tenang, oh iya ada jalan. Tapi pada waktu stres, jalannya itu ada tapi nggak kelihatan. Mungkin begitu. Ya. Ya. Dan Ada. pasti Tuhan itu campur Pak, pasti memang ikut campur Pak. Ya. Dan tinggal Tuhan itu mau bantu kita, Ya. mau jalan. Tapi kadang kitanya nggak jalan Pak. Oh. Kitanya yang stagnan, kitanya yang seringkali kayak merasa aku mau ngapain lagi sih, tiap ngelakuin ini gagal. Ya akhirnya dia akan berhenti di situ kalau isi pikirannya orang-orang itu akan selalu gitu Pak. Karena banyak saya temui orang-orang yang menurut saya masih bisa berjuang ya Pak ya. Tapi Betul. dia akhirnya berhenti gara-gara dia merasa bahwa setiap kali mau jalan gagal. Padahal Tuhan itu sudah nyiapin sebetulnya. Tapi dianya aja nggak jalan. Ya. Jadi kembali ke kitanya ya. Betul Pak. Ya, sama seperti bincang-bincang ngopi yang Senin kemarin ya.
Jadi saya sampaikan bahwa Tuhan itu adalah sebetulnya konstanta kalau di matematika. Dia itu tidak pernah berubah. Perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahannya berubah hasil itu karena respon dari kita, begitu. Kalau Tuhannya nggak berubah, konstanta, dia tidak berubah. Tuhan itu dianggap oleh orang itu baik karena cara berpikir orang tersebut. Dan ada orang yang Tuhan itu dianggap jahat, ya cara berpikirnya orang itu. Padahal Tuhan itu selalu baik sebetulnya. Tipo joga na minha cara e faz Jadi ini saya informasikan ke teman-teman yang baru hadir bahwa acara ngopi ini setiap Senin ya akan hadir jam 7. Ya, saya akan mencoba konsisten. Kalau yang kemarin itu kan bicara mengenai bagaimana mengganti ya kata tapi dengan dan. Artinya bagaimana kita mengelola cara berpikir yang pesimis menjadi positif. Mengelola bagaimana cara yang pesimis menjadi optimis. Itu dengan narasumber profesional seller ya. Nah, di sini ini juga sebetulnya rumusan yang minggu kemarin bisa dipakai di sini. Saya tetap bisa fresh ya. Bisa rekreasi. Tapi masa pandemi. Ganti tapinya dengan dan. Saya bisa rekreasi dan masa pandemi. Maka saya akan mengembangkan hobi. Nah, itu ya, mengembangkan hobi. Nah, minggu depan itu mengenai aspek keluarga ya. Jadi bagaimana membangun sebuah keluarga harmonis. Ini seorang wirausaha. Jadi Senin jam 7 kita akan bicara mengenai aspek keluarga. Kalau kali ini kan aspek rekreasi ya. Kalau minggu kemarin aspek mental. Ini dalam rangka kita belajar untuk hidup yang seimbang. Bagaimana kita memiliki keseimbangan hidup, inspirasi hidup bahagia, dan 8 roda kehidupan. Ya. Nah, poinnya di aspek rekreasi dan aspek keuangan ini ya. Berarti kalau Pak Ivan kali ini ya ada 2 dilanjut ya. Sekaligus ini. Aspek rekreasinya dapat, juga aspek keuangannya dapat. Ini nggak bicara nominal ya, nggak bicara nominal, tapi kira-kira mungkin bisa kasih gambaran berapa persen keuntungan yang didapat kalau dibandingkan dengan modal awal. Kalau saya menargetkan begini Pak, ya. Dalam ikan cupang ini saya juga belajar dari senior saya yang saya juga sering tukar informasi gitu Pak ya. Jadi prinsipnya kalau di bisnis ikan cupang ini kita harus memikirkan yang namanya kayak biaya kita menyiapkan pakannya, karena pakan ini nggak pakai yang asal Pak, saya pakai pakan yang bagus gitu ya. Yang memang dicari susah, tapi ya harus saya cari supaya pertumbuhan ikan saya bagus gitu ya Pak ya, supaya nggak gampang sakit ya, karena ikan ini sebenarnya juga ternyata gampang sakit Pak kalau salah kelola. Kemudian dari sisi air, pergantian air, sisi ngurasnya gitu ya, mungkin kalau dari saya lihat tuh berapa hari saya nguras gitu ya, karena di musim pancaroba gini ikan ini bisa cepat sakit Pak. Saat ganti air dia akan biasanya kita bilang tuh kincup Pak, dia nggak bisa mekrok ya, kalau orang Rusia itu ngomong mekrok gitu. Karena itu kita harus istilahnya bayar harga di situ Pak, harus jangan takut capek lah, kalau ya mungkin dalam semua bisnis ya, nggak hanya ikan cupang Pak, jangan takut capek. Karena capek itu nanti akan tergantikan sendiri kok, saya percaya Pak, akan tergantikan. Nah itu tadi saya konversikan Pak, saya coba hitung itu saya katakan harus 150% sampai 200% Pak. Jadi saya alokasikan untuk sekian persen untuk Pak ya, terus memperbarui lah Pak, memperbarui
fasilitasnya ikan gitu. Ya, ya. Dulu tempatnya mungkin pakai kaca biasa, sekarang saya ganti akrilik gitu Pak. Ya, ya. Kaizen ya, continuous improvement. Ya, betul, Pak. Melakukan pengembangan secara terus-menerus supaya bisnisnya itu makin lama makin besar gitu ya. Ya, Tentunya itu kan perlu tekad belajar ya, punya ya. kemauan belajar yang tinggi gitu. Oke, ya menarik ya teman-teman. Jadi pandemi bukan menjadi suatu alasan ya membuat kita itu stres, karena yang dibatasi itu adalah yang ada di luar kita. Yang ada di dalam pikiran itu adalah yang bisa kita kendalikan. Kalau mental atau cara berpikir kita itu luas, punya pemahaman-pemahaman yang membuat kita lebih memiliki perspektif yang banyak pilihan, itu tidak akan menjadikan kita pesimis, tidak menjadikan kita putus asa, ya, tidak menjadikan kita stres. Tapi justru di dalam krisis yang seperti ini, kita memang harus mewaspadai bahayanya, tapi kita juga harus mengambil peluang yang ada. Tempo gioca na minha cara e faz Ya, oke. Mungkin buat teman-teman yang sudah bergabung ya, terima kasih juga sudah ikut mendengarkan. Yang semoga yang kita bahas kali ini jadi jadi inspirasi baru buat kita semua. Saya pun juga masih belajar ya teman-teman. Saya juga belum yang begitu dalam stres harus gimana. Tapi saya juga berusaha untuk terus mencari hikmah dari apa yang terjadi. Mungkin pesan saya sih Pak, pesan saya pertama itu yang terpenting adalah mindset kita Pak. Oke. Jadi kalau mindset kita, apapun yang terjadi dalam hidup, kalau kita pikir jahat, buruk, ya apapun yang terjadi pasti buruk Pak. Dan mestinya Tuhan mungkin sudah kasih yang baik, sudah kasih yang ini loh, peluang untuk kamu ambil ini, tapi berhubung kita nangkepnya jelek, jadi jelek semua Pak. Ya. Jadi menurut saya yang penting itu pertama mindset Pak. Kalau mindset kita positif ya, bersyukur, kita terus istilahnya semangat ya, meskipun kondisi kita mungkin kurang beruntung, kita harus di PHK, kita harus diberhentikan pekerjaan kita, ya coba teman-teman segera bangkit, cari apa yang bisa teman-teman lakukan ya. Saya pernah baca artikel gini Pak, orang waktu mau bisnis itu seringkali mikir modalnya harus apa. Padahal orang itu juga punya modal dengkul, dia bilang. Modal dengkul. Jadi selama dengkul kita ini masih bisa bergerak, ya peluang itu masih ada Pak. Oke, good. Terus cari ya, jadi mindset kita harus positif. Kemudian kita cari pekerjaan atau mungkin hobi dulu aja yang bisa isi waktu luang kita setelah kita bekerja 8 jam. Mungkin setelah jam berikutnya kita mau ngapain? Ya. Coba cari aja buat menyeimbangkan hidup Pak, dengan keluarga lebih harmonis, dengan diri sendiri bisa lebih semangat, bisa lebih positif, apalagi bisa jadi uang gitu ya. Dan kalau yang uang ini jangan pernah takut mencoba Pak. Saya itu gitu ya. Jangan pernah membatasi dirimu, malah yang tak lakukan loh, bersihkan ikan, bersihkan apa. Saya sering kali lihat Pak, orang yang main ikan cupang ini juga dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa membangunkan menyenangkan orang tuanya. Jadi banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil, tergantung kitanya mau melakukan apa Pak. Ya betul. Kali kan tadi yang kita bahas ya Pak Roni ya, membatasi itu adalah diri kita sendiri. Ya coba kalau saya pertama kali lelang itu saya nyerah, saya takut pasti gagal berikutnya. Ya saya nggak akan ketemu yang orang di Palembang itu. Saya tidak akan ketemu yang beli 12 ekor kemarin, dan mungkin saya juga nggak bisa ngomong sekarang ini dengan Pak Roni dan dengan teman-teman yang lain. Ya betul. Jadi pesan saya itu Pak, pertama kita harus mindset yang positif, kedua kita cari hal apa yang bisa membangun kita lebih positif, bisa lebih suasana hati bagus, ketiga jangan pernah nyerah Pak pokoknya. Mantap ya.
Jadi baiknya atau buruknya kehidupan ini tergantung bagaimana cara kita memiliki pikiran. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Vedrei på sakerna med Kari Fast. Ya baik teman-teman, ini merupakan suatu hal yang menjadi pembelajaran yang luar biasa menurut saya pada malam hari ini. Ya karena saya tidak menyangka ya bahwa dua hal ini bisa didapat pada saat masa pandemi. Karena waktu kalau saya keliling melihat sekitar, ini justru yang menjadi problem dari kebanyakan orang, yaitu satu, tidak bisa mengelola stresnya karena lockdown, pandemi, tidak bisa liburan. Ternyata solusi didapatkan. Dan problem yang kedua itu adalah keuangan. Bagaimana bisnis juga merosot, tapi justru dua hal ini terbantahkan oleh apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Ivan ini. Ya, dia berhasil mengelola stresnya dan sekaligus menghasilkan uang di masa pandemi. Ngobrolan kita pada malam hari ini untuk membahas postingan Instagram di 8 Roda Kehidupan dan inspirasi.hidup bahagia. Terima kasih teman-teman semua. Ya, thank you juga Pak, sudah diundang. Ya. Juga buat Pak Tony dan inspirasi hidup bahagia Pak. Vedrei på sakerna med Kari Fast. Gimana? Seru kan obrolannya? Apalagi ya? Obrolan di acara ngopi berikutnya. Subscribe atau follow sekarang dan pastikan like, comment, and share lewat sosial media kamu. Happiness is the new success. Salam sukses, salam bahagia.